Ombudsman bisa mengurus ini? Maksudnya jadi concernnya Yes. ombudsman kan? Yes, Hal-hal seperti kalau kemudian karena perbedaan keyakinan, perbedaan orientasi seksual, perbedaan pada prinsip hidup mempengaruhi layanan yang atau mendapatkan diskriminasi dalam layanan. Clear, lawan itu, kita harus berani melawan. Dan Satriana kawan-kawan, dan Satriana ini kalau teman-teman bisa melihat kiprahnya terakhir, dan ini selain mengamati soal pendidikan, dia hari ini adalah kepala ya istilahnya. Kepala Ombudsman perwakilan Jawa Barat. Oke. Jadi kawan-kawan, saya kenapa tertarik juga untuk bicara soal ombudsman, kita selipkan saja di sini sekarang. Kenapa? Karena buat saya ombudsman itu sebetulnya lembaga yang sangat strategis. Teman-teman mudah-mudahan kalian udah pernah mendengar istilah ombudsman ya. Ombudsman itu kan lembaga negara kan? Ya. Lembaga negara di tiap provinsi ada ya? Ada sekarang. Ada sekarang di tiap provinsi ada. Yang saya tahu sih, ombudsman itu selalu menerima pengaduan-pengaduan terkait layanan publik, betul? Ya, betul ya. Nah nanti saya akan minta dan untuk cerita, beliau ini untuk cerita, karena orang nomor satunya di Jawa Barat untuk ombudsman, untuk cerita apa sih ombudsman ini. Kalian pasti ingat kemarin-kemarin kita pernah kan, kalian yang HIV terinfeksi HIV, yang pasien HIV itu pernah mengeluhkan tentang obat yang stock out ya Prim ya. Sempat ya 2 tahun lalu, 1 tahun lalu, dan itu selalu sering kali berulang. Obat yang datangnya apalagi setelah wabah seperti sekarang, sempat kan karena impor itu sempat kekurangan. Tapi kemudian ya negara ya pemerintah akhirnya sempat melakukan beberapa upaya. Tapi kan sempat ketar-ketir, sempat khawatir pasien ARV kan berkaitan dengan kesehatan ya, nyawa pula. Dan ini juga di tahun 90-an geus hatam soal HIV. Tahu pisan. Nah, kalian bisakah kita misalnya teman-teman yang bergerak di bidang HIV itu mengeluhkan ini atau komplain ini ke ombudsman sebetulnya, karena ini kan terkait layanan publik juga kalau saya bayangin, bisa nggak sih? Nah, dan apa sih ombudsman itu? Ya, Mang Dan sok. Ombudsman memang kata yang bukan Indonesia, itu bahasa Denmark yang artinya perwalian, mewakili. Denmark ya. Denmark, jelas. Indonesia sendiri ombudsman mulai diinisiasi oleh Presiden Gus Dur. Artinya diperlukan satu lembaga di luar pemerintah untuk mengawasi pelayanan publik. Kenapa? Karena memang mandat pemerintah berdasarkan Undang-Undang Dasarnya untuk melayani masyarakat dalam berbagai bentuk. Pelayanan publik itu jasa, barang, penyediaan tadi, obat-obatan dan lain-lain, kalau jasa pendidikan dan lain-lain, atau administrasi. Nah, ombudsman itu mengawasi bagaimana penyelenggara layanan publik, khususnya yang mendapatkan yang berasal memakai anggaran pemerintah, melaksanakan ini. Kan ada prinsipnya dalam melaksanakan, tidak boleh diskriminasi, harus ada transparansi, akuntabilitas dan seterusnya. Nah, ombudsman itu mengawasi, gitu Kang. Memastikan layanan publik bisa dilaksanakan sesuai dengan mandat dan aturan-aturan yang berlaku. Bukan mandat, asas ya. Asas ya. Sesuai dengan asas-asas dan peraturan yang berlaku. Hanya itu. Karena semua sudah lebih lengkap, dari mulai undang-undang dasar sampai itu sudah jelas. Pemerintah mah tugas tangan hiji, memberikan pelayanan publik sebaik-baiknya pada masyarakat. Titik. Oke. Ombudsman tugasnya apa dalam hal itu? Memastikan itu apakah dia melakukan penindakan atau gimana? Yes, jadi salah satu saja, tapi yang paling sering disebut orang adalah menerima dan menyelesaikan pengaduan oleh warga negara yang merasa tidak dilayani sesuai dengan prinsip-prinsip maupun aturan-aturan layanan publik. Biasanya misalnya pelayanan berlarut, pelayanan tidak jelas. Saya tuh KTP ieu teh mayar henteu sabaraha, berapa lama beresnya, hal-hal seperti itu. Tapi yang lebih penting dan saya coba Kang pada kepengurusan saya atau periode saya sekarang, justru kita harus proaktif, tidak menunggu korban-korban. Saya ingin juga memperbaiki sistemnya, memperbaiki organisasinya, sehingga kalaupun itu diperbaiki, diharapkan tidak ada lagi korban-korban. Jadi tolok ukur saya
bukan jumlah pengaduan. Justru seharusnya ketika pengaduan makin banyak bisa diselesaikan oleh penyelenggara, harusnya saya berbangga karena saya telah sukses memperbaiki sistemnya gitu kan. Oke. Apakah dalam bekerja ombudsman ini bertindak pasif ya, maksudnya menerima pengaduan saja, atau dia bisa proaktif sih, Kang? Proaktif, makanya ada dua. Jadi ada kalau saya boleh, satu penindakan. Boleh banget. Banyak orang salah pejabat. Oh, siapalah saya ini, Prim? Siapalah saya ini? Gimana? Kacau. Bisa ya proaktif ya? Kacau. Jadi yang pertama itu kotak atau sayap yang namanya pemeriksaan. Pemeriksaan ini bisa dilakukan atas inisiatif kami atau atas laporan. Oke. Misalnya saya membaca di media massa ada misalnya tadi kekurangan obat-obatan AVR. Nah, kami bisa saja melakukan pemeriksaan apa yang menjadi penyebab dan apa yang harus diperbaiki. Itu sayap pertama. Sayap kedua itu pencegahan maladministrasi. Justru kami itu tidak menunggu telah terjadi kejadian. Harusnya kami itu bisa proaktif untuk melihat potensi-potensi untuk segera diperbaiki agar tidak ada kejadian yang kami sebut maladministrasi tadi. Jadi bisa, Kang, proaktif. Yang dimaksud maladministrasi biar lebih clear. Maladministrasi itu lamun gampang nama seperti kita mendengar malpraktek dan lain-lain ya. Maladministrasi itu kesalahan perlakuan atau pelayanan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dan aturan-aturan yang ada. Oke. Nah, di sini bisa saja maladministrasi ini menjadi awal dari korupsi, misalnya sengaja pelayanan itu ditutup-tutupi, tidak objektif, tidak transparan agar ada calo, agar ada uang untuk mempermudah layanan. Nah, kayak gitu tuh. Tapi kebiasaan kan itu teh menyerap tenaga kerja menurut calo teh. Orang teh susah nyari kerja ya teh. benar. Oke, nya calo teh jadi ayam terserap lah tenaga kerja. Oh gitu. Ya tuh. Tapi geleh kan. Iya, nanti kita adakan janji lah, ada yang janji kan seorang gubernur 1 juta lapangan kerja dan kita serap ke sana nanti. Babaturana itu. Oke, Mang Dan gini. Tadi saya baru selintas saja menyinggung soal katakan saja contoh misalnya tadi soal obat-obatan ARV yang berkaitan juga pastilah Mang Dan juga sering mendengar teman-teman transpuan misalnya ini berkaitan dengan layanan publik. Teman-teman transpuan atau ya kalau kalian nyebutnya kadang waria gitu ya, itu kan banyak sekali yang nggak punya KTP. Sementara kan untuk kenapa? Karena ternyata kalau dari banyak riset itu karena memang banyak yang kompleks lah. Jadi juga karena memang kan salah satu yang poin pentingnya kan prinsip ya, ada yang soal memang jenis kelaminnya. Oke. Laki-laki dan perempuan saja kan, hanya ada di situ. Ada perbedaan. Dia ngerasa saya nggak laki-laki, saya nggak perempuan kan gitu. Ada persoalan itu. Tapi juga ada persoalan lain misalnya yang memang di wilayahnya dia tuh katakan saja mendapat persekusi atau apa sehingga dia kabur atau di rumahnya sudah nggak betah. Itu banyak kasus seperti itu. Jadi dia kabur ke satu daerah tanpa identitas, tanpa apa gitu kan, karena sudah tidak diakui keluarga, katakan saja. Itu kan kompleks tuh, makanya saya katakan tadi kompleks. Teman-teman seperti transpuan itu, bayangin untuk mengakses bantuan sosial kan harus ada BPJS dan seterusnya gitu kan, semuanya kan harus ada KTP. Tapi faktanya banyak sekali teman-teman transpuan nggak punya KTP. Tapi ternyata yang persoalannya adalah 2 kolom itu seringkali jadi hambatan juga. 2 kolom laki-laki dan perempuan. Bagaimana Mang Dan melihat itu? Nah, ini yang saya bilang potensi ya. Artinya tanpa ada kasus pun kita tahu bahwa kalau itu tetap diberlakukan maka akan ada korban. Atau setidak-tidaknya tadi melanggar prinsip pelayanan publik yang seharusnya tidak boleh diskriminasi. Kan warga negara itu tidak disebutkan dengan rinci soal agamanya, soal jenis kelaminnya, soal usianya dan lain-lain kan. Jadi seharusnya pemerintah itu menghilangkan hambatan-hambatan yang tidak substansial di dalam memberikan layanan publik. Terutama ada 4 ya, layanan publik atau basic need, yang dasar, kesehatan,
pendidikan, ekonomi gitu kan nggak boleh terhambat oleh hal-hal yang administratif, nggak boleh. Nah saya thank you, ini baru tahu ada yang baik ya, karena selama ini belum ada laporan ke kami, dan karena maaf saya juga kan baru Januari, tapi hal-hal seperti itu membuat saya agak tergelitik untuk memperbaiki sistem tentang Disdukcapil. Ya, ada sih memang beberapa riset, nanti kita bisa share soal itu. Jadi keluhan dari banyak transpuan itu karena ya selain karena memang dia tidak memiliki KTP, surat kenal lahir bahkan nggak punya, karena banyak faktor, tapi sebagian diantaranya juga karena ya dia merasa tidak terakomodasi jenis kelamin dan seterusnya dalam 2 kolom itu, laki-laki dan perempuan saja, sehingga mereka yang lebih ngeri apa Kang dari kasus yang Anda tadi ilustrasikan. KTP itu kan layanan primer, Anda nggak bisa dapat KTP dari swasta. Itu pemerintah satu-satunya yang punya otoritas mengeluarkan KTP. Dan aneh kalau kemudian terjadi orang karena ada potensi diskriminasi membuat mereka kehilangan haknya untuk mendapatkan pelayanan administratif yang satu-satu dari negara. Saya jadi ingat kelompok-kelompok marginal yang lain, Mang Dan. Selain kelompok-kelompok ya seperti tadi transpuan dan seterusnya, itu kan banyak sekali kan, misalnya keyakinan yang berlainan, yang minoritas misalnya, itu juga kan menjadi cukup rumit ya persoalan identitas ini. Iya, tapi kan gini, rumit itu ketika kita masuk dalam ranah yang tidak prinsipil, misalnya ranah politis, gitu kan, ranah keyakinan private kan gitu. Sementara kan payungnya jelas. Dari mukadimah saja hanya satu yang tidak berurusan dengan layanan publik, yaitu terlibat dalam perdamaian dunia gitu kan. 3 lainnya bicara soal kesejahteraan, bicara soal mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu mandat pemerintah. Pemerintah nggak boleh kalah oleh hal-hal yang di luar mandat besar kita sebagai pemerintah. Itu yang menurut saya kecewa ya kita pada hal-hal itu. Apalagi pada layanan-layanan primer yang otoritasnya hanya pada negara. Kalau negara nggak mampu membuat KTP yang universal, negara harusnya memberikan kesempatan swasta membuat KTP sehingga kita punya pilihan gitu loh. Benar. Iya, kalau ternyata di negara hanya ada ini kan, saya bisa lewat swasta supaya bisa memasukkan itu. Iya, bayar lebih tenan naon gitu asal diakomodir. Nah, itu kan nggak benar cara berpikir kayak gitu. Dan ombudsman bisa mengurus ini. Maksudnya jadi concernnya ombudsman kan? Yes, kalau kemudian karena perbedaan keyakinan, perbedaan orientasi seksual, perbedaan pada prinsip hidup mempengaruhi layanan yang atau mendapatkan diskriminasi dalam layanan. Clear. Nggak ada satupun di mukadimah itu yang menspesifikkan pada jenis kelamin tertentu, agama tertentu, suku tertentu, nggak ada. Lawan itu, kita harus berani melawan gitu. Iya, resepnya Cik. Kawan-kawan, nanti kita lihat ya. Setahun 2 tahun deh. Hasilnya sih gak kubahannya. Sebagai bapak kan harus melaksanakan mandat dong. Benar nggak? Saya kira gini, saya ini jadi ombudsman bukan karena memang punya mental pejabat. Saya dididik bersama Tri. Jadi banyak teman-teman yang juga mendorong saya, merekomendasikan saya, mendukung saya jadi ombudsman juga supaya memperjuangkan hal-hal yang dulu kita bersama-sama yakini sebagai hal yang memang harus diperjuangkan. Iyalah, Aina kan beda posisi. Saya jadi gelandang, Anda jadi striker, Anda jadi gelandang yang mere umpan. Kan beda-beda. Iya kan? Tapi poinnya ada filosofi, ada prinsip yang kita perjuangkan bersama-sama di dimanapun. Itu yang saya pikir. Mang Dan, yang kami juga ingin titip. Jadi bagaimanapun kan sosial media dan seterusnya di Rumah Cemara ini kan cukup aktif ya. Dia engagement dengan followernya, dengan komunitasnya. Itu masih sering ada laporan-laporan, ada kekhawatiran-kekhawatiran yang kadang terbukti, tapi kadang juga tidak terdokumentasikan. Misalnya diskriminasi di sekolah. Kita ingat nggak 2019 itu bahkan itu kejadian di Solo kan, itu ada 14 anak yang dikeluarkan dari sekolah gara-gara diketahui HIV kan. Sebelumnya ternyata beberapa bulan sebelumnya terjadi juga di Samosir kan, Sumatera Utara. Mudah-mudahan di provinsi kita nggak ada ya. Tapi kan laporan-laporan seperti itu
pernah kami dengar, tapi sayangnya tidak terdokumentasikan. Ada yang dikeluarkan, atau bahkan yang dikeluarkan gara-gara status HIV-nya dari pekerjaannya. Itu kan melanggar. Bahkan sebetulnya ada undang-undang yang Permenaker kalau saya nggak salah yang melarang itu kan. Nggak boleh seseorang dikeluarkan dari situ. Apakah kemudian Ombudsman dalam kepengurusannya Mang Dan itu akan cukup punya perhatian juga pada gosip-gosip yang sering menjadi perhatian Rumah Cemara, katakan saja? Ya, saya kira ini terus terang aja, ini hal yang baru. Artinya ada sisi lain dari layanan publik yang selama ini tidak banyak jadi perhatian. Kami misalnya sebagian besar bicara pada layanan-layanan berlarut ya. Yang prosedural, gitu ya. Lebih pada prosedural, belum pada yang substansial seperti yang ilustrasi Anda. Jadi menarik, dan saya kira gini, tidak ada satupun pemerintah yang dengan sukarela merubah dirinya. Perubahan pemerintah itu harus didesak dari luar, gitu. Kitanya yang harus berdaya. Jadi tawaran konkret saya, kita perkuat dulu kesadaran gerakan tentang merebut hak-hak dari layanan publik. Itu dulu. Bikin secara sistematis misalnya, bukan hanya diskusi tapi pengorganisasian, yang advokasinya, pendampingannya. Sehingga kita akan menjadi semacam sparring partner dari pemerintah. Saya yakin kalau sparring partnernya bagus, maka pemerintah juga akan, dalam tanda kutip, akan berubah. Iya. Gitu. Kalau yang dimaksud adalah gerakan-gerakan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat sipil, terutama Rumah Cemara punya banyak teman koalisi lah ya, katakan saja. Nah, Diko juga dulu kan ada di wilayah itu yang sama ya. Sama. Nah, jadi maksud saya dengan kapasitasnya Ombudsman, apakah memang dia juga salah satu mandatnya itu memang bisa memperhatikan isu-isu tadi? Iya. Tadi prinsip-prinsip, kalau saya tentu tidak boleh juga semena-mena mentang-mentang babaturan. Saya tidak boleh keluar dari koridor peraturan perundang-undangan. Tadi saya sudah sampaikan, ilustrasi dari Mang Tri ini memberi inspirasi saya tentang pelayanan publik yang tidak boleh diskriminatif dengan alasan apapun. Gitu. Nah, ini yang masih tadi saya bilang, selama ini terus terang aja masih banyak laporan itu yang sifatnya masih prosedural, masih belum pada birokrasi seperti itu, yang belum pada proses yang substansial, terdiskriminasi karena apa, belum banyak. Oleh karena itu tadi menurut saya, yuk kita bisa mulai, jangan menunggu perubahan itu secara pasif. Kita mulai gerakan-gerakan ini dengan membuat kesadaran, mengorganising diri dengan berbagai koalisi pada layanan-layanan tertentu yang menurut kita selama ini menjadi bottleneck atau hambatan dari hak-hak yang lain. Misalnya tadi Disduk Capil, kalau tidak punya Disduk Capil maka dia akan kehilangan hak untuk mengakses berbagai layanan lainnya. Nah, contoh-contoh gitu. BPJS itu kan misalnya kayak gitu. Awal dari KTP kan. Misalnya kayak gitu. Mari kita bikin satu secara sistematis upaya-upaya untuk merubah layanan publik yang diskriminatif itu, khususnya layanan publik yang strategis. Ombudsman itu punya tanggung jawab untuk juga membina kelompok-kelompok masyarakat agar memahami haknya dan bisa mengadvokasi dirinya. Gitu. Ya, tepangkeun abdi Mang Tri urang bebarengan. Hayo. Nuhun pisan ya. Itu menarik. Dan juga soal-soal ini, Mang, saya yakin Anda juga sering dengar lah. Dulu kan kalau yang terlepas kita nggak bicara soal ini kesalahan atau bukan ya, tapi saat ada perempuan yang ini isu pendidikan, balik lagi ke isu yang pernah sangat dalam Anda geluti. Seorang perempuan anak SMA hamil, cek bahasa baheula namanya married by accident, hamil di luar nikah, terus kemudian dia lagi SMA, kemudian kan seringkali kan dikeluarkan dari sekolahnya. Padahal bukankah pendidikan itu hak? Gak boleh dong orang terhenti haknya gara-gara dia hamil. Bagaimana Anda menjawab itu? Lagi-lagi tadi ada 3 ranah kan, kalau kita mau rada serius yang ngupasnya. Kadang-kadang itu muncul karena kebijakan yang bodoh ya. Tapi kadang-kadang kebijakannya sudah baik, penyelenggaranya yang bodoh gitu kan. Atau masyarakatnya yang tidak tahu mengadvokasi dirinya sendiri. Jadi itu isu-isu itu jelas, prinsipnya sudah clear. Tidak ada aturan apapun yang mengatakan pendidikan
tidak bisa diberikan kepada rekan-rekan kita yang hamil. Bahkan rekan-rekan kita yang berhadapan dengan hukum saja diberi layanan pendidikan secara khusus, kan gitu ya. Yang kedua, saya curiga dengan itu dari cerita Anda, ya penyelenggaranya yang bodoh gitu, yang menunggangi kewenangannya dengan keyakinan dia, dengan selera dia pribadi. Ada standar pribadi yang dipakai sendiri ya. Standar pribadi dipakai untuk melaksanakan layanan publik. Ini yang cilaka. Layanan publik yang sifatnya harusnya netral, yang hanya diatur untuk kepentingan umum, ditunggangi, dipengaruhi baik sadar maupun tidak sadar oleh selera pribadi-pribadi penyelenggaranya. Nah, saya curiga yang kasus Anda itu mungkin lebih cenderung disebabkan oleh saya menceritakan. Oh, sanes biasa namanya saya atuh banyak orang bahaya pisah. Biasanya Kang Prima sanes Kang Prima abdi mah karena kieu sok otomatis. Oke, tapi menarik ya. Jadi ada 3 itu ya. Nah, makanya itu yang saya sampaikan, yuk kita sama-sama mempelajari kasus-kasus yang tadi terkait substansi ya, diskriminasi layanan publik dari segi itu. Oke, jadi kawan-kawan balik lagi ya, ini kelihatannya jadi hal yang penting dan bermanfaat ya. Ada lembaga yang namanya Ombudsman yang ternyata kita sudah dengar tadi penjelasan dari Kang Dan Satriana, itu sebetulnya bisa kok membantu kita untuk mulai mengadvokasi dengan tepat gitu ya, dengan efektif. Karena saya tahu selama ini ada banyak kok catatan tentang itu, tapi balik lagi kita harus punya pendokumentasian yang baik. Gitu kan ya. Jadi jangan cuma begitu ditanya cek cenah kan gitu. Tanpa bukti yang jelas kan gitu. Itu kan yang sangat dipentingkan adalah ya pendokumentasian yang baik. Kalau betul terjadi diskriminasi pada orang dengan HIV yang dikeluarkan gara-gara status HIV-nya dari kerjaannya, itu kan jelas diskriminatif. Sementara setahu saya ada peraturan yang memang melarang orang dikeluarkan dari status HIV-nya. Itu persoalan-persoalan yang seperti itu yang harus didokumentasikan dengan baik. Jangan cuma gosip-gosip ya. Saya sekali lagi Kang Dan, terima kasih banyak. Ini mencerahkan, membuat kita makin yakin bahwa masih ada harapan kok untuk mengubah sesuatu gitu. Di tengah kadang-kadang orang tuh mulai frustrasi ya. Kalau saya ngobrol saya datang Kang Dan ke Solo yang tempat 14 anak itu dikeluarkan dari sekolahnya, Kang. Hayang ceurik Kang saya. Anak-anak SD lah, anak kelas 2, 3, mungkin kelas 2, kelas 3 gitu. Dikeluarkan gara-gara HIV. Jadi ada yang mengetahui mereka HIV dari sebuah sanggar, dari sebuah yayasan. Dikeluarkan karena orang tua di wilayah itu tidak mau dia bergaul dengan anaknya kan gitu. Takut tertular, mungkin kan kadangkala ya diskriminasi atau stigma itu kan munculnya dari ketidaktahuan ya. Mungkin karena tidak tahu soal HIV kan. Jadi ditolaklah anak-anak ini untuk nggak masuk. Ceri Kang, 14 anak temenang sekolah ditampunglah di satu yayasan akhirnya. Jadi ya itulah yang akhirnya sempat terpikir dari sebagian teman-teman, ini kan layanan publik sekolah itu kan harusnya bisa dinikmati oleh semua orang. Bisa nggak ya ada satu lembaga yang membantu menangani ini? Maksudnya ya kalau memang ada pengaduan kan bisa gitu, ombudsman gitu ya. Nah, hanya perasaan orang jadi tengenah kieunya. Nah, ini berat PR orang. Tapi thank you, ini menyadarkan saya bahwa selama ini ya tadi modal saya untuk bekerja ya adalah teman, termasuk informasi-informasi kayak begini. Karena kalau saya diam di kantor pasif menerima laporan, saya mungkin tidak tahu ada banyak yang sedang terjadi dan mereka tidak tahu harus mengadu ke siapa. Gitu loh. Nun Kang. Ya. Terima kasih banyak loh Mang Dan masih mau menyempatkan diri untuk membuka diri orang agar paham. Nah, prosesnya gimana sih kalau misalnya orang mau mengadukan sesuatu ke ombudsman? Ada kriteria apa? Kemudian apa sih yang bisa dilaporkan? Tadi udah dibahas sebetulnya selintas. Terus kemana laporannya dan lewat cara seperti apa? Kumaha teh? Ya gini deh, karena pasti kami juga ada peraturan. Nah, tapi poinnya begini, setiap Anda merasa tidak nyaman dengan pelayanan publik atau merasa ada sesuatu yang janggal tentang pelayanan publik yang Anda terima, luas loh, jasa, barang atau
atau administrasi, lebih baik Anda akses ombudsman, nanti ada WA-nya, konsultasi dulu deh, apakah memang masalah saya termasuk yang bisa dilaporkan ke ombudsman, lalu bagaimana saya menyiapkan diri kalau saya mau lapor ombudsman, atau apakah saya bisa dibantu diarahkan di mediasi untuk menyelesaikan persoalan saya karena misalnya ini urgent, ya. Jadi pintu masuknya nomor telepon 1 itu dipakailah itu untuk konsultasi sekalipun atau memberikan laporan. Oh, jadi di websitenya ada ya mungkin ya? Ada. Ada. Nomor WhatsApp-nya juga ada. Nomor WhatsApp, justru itu yang kami lakukan, lebih baik memang tidak tatap muka, karena Anda lebih baik bertanya dulu, konsultasi dulu. Kami sudah punya tim yang akan bergiliran memfasilitasi itu. Tanyakan dulu masalahnya apa, apakah memang masalah tersebut masuk dalam kewenangan ombudsman. Kalau tidak, apakah kami bisa dibantu diarahkan untuk diselesaikan oleh siapa. Termasuk nanti kalau sudah menjadi laporan, potensi laporan, maka akan bisa dibantu untuk mempersiapkan berkas apa saja dan bagaimana tahapannya. Bisilir tuh yang disebutkan di dia tapi nu penting mah etanya. Nu penting mah itu ya. Jadi nanti akan ada nomor telepon yang bisa dihubungi. WA ya. Lebih baik konsultasi kalian kalau misalnya merasa ada sesuatu yang pengen di ini, konsultasi dulu lah. Ini bisa nggak ya ke ombudsman misalnya. Nanti dari ombudsman akan ada timnya kan ya? Ada tim. Itu 24 jam? Tidak. Bisa kan pelayan publik atuh. Emangnya di rumah Cemara duit lemburna gede. Sampai jam kantor ya. Jam kantor. Sekarang karena pandemi dan kebetulan salah satu staf kami kena, memang kami memendekkan jam kerja. Jadi kami hanya sampai 2:30. Iya, dari jam kira-kira 7:30 atau jam 8 sampai 2:30. Pakai saja dulu, kalau memang diperlukan nanti bisa datang, dan bahkan kami juga melayani apa Kang? Zoom-zooman teh. Webinar. Webinar atau virtual untuk diskusinya. Untuk virtualnya ya. Jadi mencoba memudahkan, karena belum tentu semua laporan itu bisa perlu ditangani dengan pemeriksaan yang mendalam. Jangan-jangan hanya dipertemukan udah selesai. Mediasi. Jadi itu yang bagi saya penting. Jadi ada 2 hal yang ombudsman di masa periode saya. 1, harus menyelesaikan harapan atau persoalan itu dengan cepat, jangan pakai birokrasi. Kalau bisa cepat ya segera. Yang kedua, setiap penyelesaian masalah harus ada imbas pada perbaikan sistem. Jangan mengulang lagi, nanti saya datang lagi yang pertama, kedua, ketiga, 10. Harus ada batas. Begitu 3 sudah ada apa dengan sistem. Kok berulang-ulang ini masalah. Gitu Kang, itu insya Allah niat abdi, nawaitu abdi. Oke, baik Mang Dan, terima kasih banyak ya. Saya tadi hanya segelintir saja memberikan contoh-contoh untuk membebani Anda. Tadi kan soal pengobatan ARV yang sempat rame, sempat hilang, kemudian tadi anak-anak sekolah yang nggak boleh sekolah, orang yang dikeluarkan dari pekerjaannya gara-gara HIV statusnya, atau teman-teman transpuan yang mengalami itu bisa disebut diskriminasi lah, mereka jarang memiliki KTP pada akhirnya, gitu. Jadi sulit lah mereka mau mengurusnya juga. Jadi ya itu semua beban. Jangan dianggap sebagai ini dong, niat baik untuk membantu kan ya, memperbaiki ini semua. Mudah-mudahan. Amin. Mang Dan, terima kasih banyak. Sami-sami Mang Tri, dan ini ya, kita sudah lama tidak bertemu, jadi orang teh asa kaget pisan mai ganteng teh ini siga atau selami pisan. Dan kapan-kapan kalau kami undang lagi masih berkenan ya? Berkenan, dan terutama tadi ya, dalam konteks kalau ada yang bisa dibantu jangan ragu Kang Tri. Kita konsultasi dulu melalui itu. Siapa tahu saya bisa membantu, kalaupun tidak seperti Mang Tri, mudah-mudahan banyak jaringan juga yang lain yang bisa bantu yang Tri. Oke, terima kasih banyak. Kita akhiri ya episode kali ini. Sampai jumpa. Dadah.